Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang semangat, hebat, dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan belajar kita Bahasa Indonesia bab 3, Ekspresi diri melalui hobi. Kelas 5, topik kita pada hari ini yakni teks prosedur. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Ayo, kita belajar. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu secara sistematis atau terurut. Tujuannya agar pembaca dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dan berhasil melakukan sesuatu. Contohnya, resep membuat masakan seperti nasi goreng atau masakan-masakan lainnya, kemudian petunjuk penggunaan suatu alat, ataupun cara membuat kerajinan tangan, dan lain-lain. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau panduan bagi para pembaca secara sistematis dan urut agar dapat berhasil melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur ada 5, yakni yang pertama, judul. Judul menjelaskan secara singkat tentang apa yang akan dijelaskan dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, yakni tujuan. Tujuan menjelaskan maksud dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, alat dan bahan. Mencantumkan semua bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan dalam membuat sesuatu. Yang keempat, yakni langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan bagian yang paling penting, berisi urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya menggunakan kata kerja perintah seperti buat, lalu ambil, dan kemudian, serta lain-lain sebagainya. Yang kelima, yakni penutup atau kesimpulan. Jadi struktur teks prosedur dimulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, dan penutup. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Jadi dalam teks prosedur terdapat alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat sesuatu. Yang kedua, menggunakan kata kerja perintah, seperti buat, ambil, campur, aduk, potong, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimatnya singkat dan jelas, serta bahasa yang digunakan sederhana, sehingga pembaca mudah memahami isi dari langkah-langkah atau teks prosedur yang telah dituliskan. Dan yang terakhir, yakni urutan langkah-langkah. Urutan langkah-langkah dituliskan secara urut. Setiap langkah saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Tujuan dari teks prosedur yakni memberikan petunjuk agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan tepat dan benar. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang cara melakukan sesuatu hal. Dan yang ketiga, memudahkan pembaca atas suatu proses atau kegiatan yang telah dilakukan. Kapan kita menggunakan teks prosedur? Jadi adik-adik, kita menggunakan teks prosedur apabila kita ingin membuat resep makanan atau masakan. Yang kedua, menjelaskan aturan permainan. Yang ketiga, membuat panduan eksperimen sains. Dan yang keempat, memberikan arah atau panduan. Nah, adik-adik, kakak sudah membuat teks prosedur dengan judul Cara Membuat Telur Ceplok. Tujuannya membuat telur ceplok yang lezat. Di sini, siapa yang sudah lapar adik-adik? Ya, kalau yang sudah lapar, bisa disambi dengan membuatnya. Dan
Dilanjutkan dengan menonton video ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan yakni telur ayam, minyak goreng, dan garam secukupnya. Langkah-langkah yang pertama, panaskan minyak goreng dalam wajan. Yang kedua, pecahkan telur ke dalam wajan. Yang ketiga, taburi sedikit garam. Yang keempat, masak hingga matang sesuai selera. Ada yang matang kering, kemudian ada yang setengah matang. Dan yang kelima, angkat dan sajikan dengan nasi yang hangat. Bisa juga disajikan sebagai topping mie goreng atau mie kuah. Nah, dan tara, telur ceplok siap disantap. Nikmati selagi hangat dengan nasi putih atau roti juga bisa ya adik-adik. Selamat mencoba. Nah, itu tadi teks prosedur tentang membuat makanan yakni telur ceplok. Selanjutnya kita akan melihat juga teks prosedur membuat kerajinan tangan, yakni membuat pot bunga dari botol plastik. Judulnya, pot bunga unik dari botol plastik. Bahan-bahannya, botol plastik bekas, ukurannya bebas, bisa ukuran yang 600 ml atau yang 1 liter. Kemudian cat akrilik yang berwarna-warni, kuas, gunting, tali atau pita, dan potongan kain flanel. Alat-alatnya yakni pisau cutter. Tentunya adik-adik harus berhati-hati ya. Adik-adik bisa meminta bantuan orang yang dewasa seperti ayah, ibu, atau kakak. Langkah-langkah yang pertama yakni bersihkan botol. Adik-adik bisa mencuci botol plastik bekas hingga bersih dan dikeringkan. Yang kedua, potong botol dengan bantuan orang dewasa. Bagian atas botol sekitar sepertiga bagian. Potongan ini akan digunakan bagian atas pot bunga. Yang ketiga, hiasi botol. Adik-adik bisa melukis bagian luar botol dengan cat akrilik sesuai selera. Tambahkan gambar atau pola yang menarik dan tempelkan potongan-potongan kain flanel sebagai hiasan tambahan. Yang keempat, buat lubang untuk drainase. Buat beberapa lubang kecil di bagian bawah pot, sehingga air-air bisa mengalir ke bawah. Yang kelima, tambahkan tali atau pita. Ikat tali atau pita di bagian leher botol sebagai gantungan atau hiasan. Dan yang terakhir, isi botol tersebut dengan tanah dan tanaman. Isi pot dengan tanah secukupnya, lalu tanamkan bunga kesukaanmu. Nah, pot bunga unik dari botol plastik karya kita siap dipajang. Sebagai praktek menulis teks prosedur, adik-adik bisa membuat teks prosedur tentang cara membuat minuman favoritmu. Ya, terserah adik-adik ingin membuat apa saja. Es dalgona, es Milo, ataupun es lainnya. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.